Di tengah Samudra Pasifik, ratusan pria terapung tanpa harapan. Mereka kehausan, kelelahan, dan menunggu pertolongan yang tak kunjung datang. Namun, ancaman terbesar bukanlah matahari, bukan pula lautan yang luas. Ancaman itu berada tepat di bawah mereka. Satu persatu orang mulai menghilang ke dalam kegelapan laut. Tidak ada tempat untuk lari, tidak ada tempat untuk bersembunyi. 4 hari sebelumnya, mereka adalah awak kapal perang Amerika. Kini mereka sedang berjuang bertahan hidup di salah satu tragedi laut paling mengerikan dalam sejarah. Inilah kisah USS Indianapolis. Pada musim panas tahun 1945, Perang Dunia Kedua telah memasuki babak akhir. Di Eropa, Jerman Nazi sudah menyerah. Namun di kawasan Pasifik, pertempuran masih berlangsung sengit. Jepang terus bertahan meskipun wilayah kekuasaannya semakin menyusut dan kekuatan militernya melemah. Bagi Amerika Serikat, mengakhiri perang secepat mungkin menjadi prioritas utama. Di tengah situasi tersebut, para ilmuwan dan militer Amerika sedang menyiapkan sebuah senjata yang belum pernah digunakan sebelumnya dalam sejarah manusia. Senjata itu merupakan hasil dari proyek rahasia bernama Manhattan Project. Setelah bertahun-tahun penelitian dan miliaran dolar biaya pengembangan, Amerika akhirnya berhasil menciptakan bom atom pertama di dunia. Namun, ada satu masalah besar. Beberapa komponen penting bom tersebut harus dikirim dengan cepat dan aman ke sebuah pulau militer di Pasifik yang bernama Tinian. Misi ini begitu rahasia, sehingga hanya segelintir orang yang mengetahui apa sebenarnya isi kargo yang akan dikirim. Bahkan, sebagian besar awak kapal yang ditugaskan mengangkutnya tidak pernah diberitahu bahwa mereka sedang membawa sesuatu yang akan mengubah jalannya sejarah. Untuk tugas penting itu, Angkatan Laut Amerika memilih USS Indianapolis. Kapal penjelajah berat ini merupakan salah satu kapal perang paling berpengalaman yang dimiliki Amerika Serikat. Selama perang, USS Indianapolis telah terlibat dalam berbagai operasi besar di Pasifik dan dikenal memiliki kecepatan tinggi serta kemampuan tempur yang sangat baik. Pada pertengahan Juli tahun 1945, peti-peti berisi komponen rahasia dimuat ke dalam kapal dengan pengamanan ketat. Tidak ada pengumuman, tidak ada upacara keberangkatan. Bagi sebagian besar awak kapal, pelayaran itu tampak seperti tugas rutin lainnya. Mereka tidak menyadari bahwa di dalam kapal terdapat bagian penting dari senjata yang nantinya akan dijatuhkan di Hiroshima. Setelah meninggalkan pelabuhan, USS Indianapolis bergerak melintasi Samudra Pasifik dengan kecepatan tinggi. Pada tanggal 26 Juli tahun 1945, USS Indianapolis akhirnya tiba di Tinian dan berhasil menyerahkan seluruh muatan rahasianya. Misi yang menjadi alasan utama pelayaran mereka telah selesai dengan sempurna. Bagi para awak kapal, mereka mengira perjalanan berikutnya hanya akan menjadi pelayaran biasa menuju Filipina sebelum perang benar-benar usai. Namun, tanpa mereka sadari, takdir telah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada pertempuran manapun yang pernah mereka hadapi. Beberapa hari kemudian, di tengah luasnya Samudra Pasifik, sebuah kapal selam Jepang diam-diam mengamati mereka dari kejauhan. Inilah awal sejarah tragedi laut yang mengerikan dalam sejarah militer Amerika Serikat. Setelah berhasil menyelesaikan misi rahasianya di Tinian, USS Indianapolis menerima perintah untuk berlayar menuju Pulau Leyte di Filipina. Perjalanan tersebut dianggap relatif aman. Perang memang belum berakhir, tetapi banyak pihak percaya bahwa kekuatan Angkatan Laut Jepang sudah sangat melemah dan tidak lagi mampu memberikan ancaman besar seperti beberapa tahun sebelumnya. Pada tanggal 29 Juli tahun 1945, USS Indianapolis berlayar sendirian di tengah Samudra Pasifik. Kapal itu tidak dikawal oleh kapal perang lain. Bagi sebagian awak, situasi tersebut terasa biasa saja. Laut terlihat tenang, langit cerah, tidak ada tanda-tanda bahwa musuh sedang mengintai. Namun, ratusan kilometer dari mereka, sebuah kapal selam Jepang bernama Japanese Submarine 158 sedang berpatroli di wilayah yang sama. Kapal selam itu dipimpin oleh Komandan Mochitsura Hashimoto, seorang perwira berpengalaman yang masih berharap dapat memberikan pukulan terakhir kepada Amerika sebelum perang berakhir. Menjelang tengah malam, para pengintai di kapal selam Jepang melihat siluet sebuah kapal besar di kejauhan. Setelah mengamati pergerakannya, mereka menyadari bahwa target tersebut adalah kapal perang Amerika. Kesempatan seperti ini sangat langka. Sebuah kapal besar berlayar sendirian tanpa pengawalan. Hashimoto segera memerintahkan persiapan serangan. Sementara itu, di atas USS Indianapolis, sebagian besar awak kapal sedang tidur. Beberapa orang bertugas jaga di dek dan ruang mesin. Tidak ada alarm,
Tidak ada laporan kontak musuh. Malam itu terasa seperti malam biasa di tengah lautan. Tepat setelah tengah malam, situasi berubah dalam sekejap. Dari bawah permukaan laut, kapal selam I-58 meluncurkan beberapa torpedo ke arah USS Indianapolis. Torpedo-torpedo itu melesat dalam kegelapan, memotong air laut menuju sasaran mereka. Beberapa detik kemudian, ledakan dahsyat mengguncang kapal. Torpedo pertama menghantam sisi kanan kapal dengan kekuatan luar biasa. Ledakan tersebut merobek lambung kapal dan memicu kebakaran besar. Awak yang sedang tidur terbangun karena benturan keras yang terasa seperti gempa. Sebelum mereka sempat memahami apa yang terjadi, torpedo kedua menghantam kapal. Ledakan kedua jauh lebih menghancurkan. Bagian depan kapal mengalami kerusakan parah. Air laut masuk melalui lubang besar yang tercipta akibat ledakan. Dalam hitungan detik, ribuan ton air mulai membanjiri kompartemen kapal. Sirena darurat akhirnya berbunyi. Para awak berhamburan keluar dari tempat tidur mereka. Sebagian mencoba mencapai pos tempur. Sebagian lain berusaha mengambil jaket pelampung. Di berbagai sudut kapal terdengar teriakan, perintah, dan suara logam yang berderit akibat struktur kapal yang mulai runtuh. Di ruang mesin, para teknisi berusaha mempertahankan tenaga listrik kapal. Namun, kerusakan yang terjadi terlalu besar. Sistem komunikasi mulai gagal. Banyak peralatan tidak lagi berfungsi. Kapten Charles B. McVeigh III segera menerima laporan kerusakan dari berbagai bagian kapal. Semakin banyak laporan yang masuk, semakin jelas bahwa situasinya sangat buruk. USS Indianapolis tidak akan bertahan lama. Air masuk terlalu cepat, kerusakan terlalu parah. Kapal mulai miring ke satu sisi. Para awak yang masih berada di bawah dek berusaha mencari jalan keluar. Beberapa berhasil mencapai permukaan, namun banyak yang terjebak di dalam ruangan yang dengan cepat terisi air laut. Dalam suasana kacau itu, perintah untuk meninggalkan kapal akhirnya diberikan. Para pelaut melompat ke laut satu persatu. Sebagian membawa pelampung, sebagian lainnya terpaksa melompat tanpa perlengkapan apapun. Api yang menyala di atas kapal memantulkan cahaya ke permukaan laut, menciptakan pemandangan yang mengerikan di tengah malam yang gelap. Hanya sekitar 12 menit setelah terkena serangan torpedo, USS Indianapolis mulai tenggelam sepenuhnya. Kapal perang yang telah bertempur di berbagai medan perang Pasifik kini menghilang ke dasar samudra. Ketika kapal akhirnya lenyap di bawah permukaan laut, sekitar 900 awak masih hidup dan terapung di lautan. Mereka mengira penderitaan telah berakhir. Mereka percaya kapal penyelamat akan segera datang. Mereka tidak tahu bahwa mimpi buruk yang sebenarnya baru saja dimulai. Ketika USS Indianapolis tenggelam ke dasar Samudra Pasifik, sekitar 900 awak berhasil menyelamatkan diri. Mereka kini terapung di tengah lautan yang luas tanpa makanan, tanpa air minum, dan tanpa perlindungan apapun. Pada awalnya, sebagian besar masih optimis. Mereka percaya Angkatan Laut Amerika akan segera menyadari kapal mereka hilang dan mengirim bantuan. Namun, saat matahari terbit keesokan harinya, tidak ada satupun kapal atau pesawat yang terlihat di cakrawala. Jam demi jam berlalu. Panas matahari mulai membakar kulit mereka. Bibir mereka mengering dan rasa haus semakin sulit ditahan. Meski dikelilingi air, mereka tidak memiliki setetes pun yang bisa diminum. Hari pertama berlalu tanpa pertolongan. Memasuki hari kedua, kondisi mulai memburuk. Beberapa awak yang tidak mampu menahan rasa haus nekat meminum air laut. Keputusan itu justru mempercepat penderitaan mereka. Banyak yang mulai berhalusinasi, berbicara sendiri, bahkan melihat kapal atau pulau yang sebenarnya tidak ada. Sementara itu, yang tidak diketahui para penyintas adalah bahwa tidak ada operasi pencarian yang sedang dilakukan. Angkatan Laut Amerika belum menyadari bahwa USS Indianapolis telah tenggelam. Dan ketika harapan mulai memudar, ancaman baru mulai muncul dari bawah permukaan laut. Awalnya hanya beberapa bayangan gelap yang terlihat bergerak di bawah air. Sebagian awak mencoba mengabaikannya, namun tak lama kemudian, sirip-sirip mulai muncul di permukaan. Hiup lautan di sekitar mereka ternyata merupakan wilayah yang dihuni banyak predator laut. Para penyintas berusaha tetap berkumpul dalam kelompok besar. Mereka berharap jumlah yang banyak dapat mengurangi risiko serangan. Namun rasa takut perlahan mulai menyebar ketika beberapa orang melihat rekannya tiba-tiba menghilang dari dekat mereka. Kadang hanya terdengar teriakan singkat, kadang hanya percikan air. Lalu semuanya kembali sunyi. Tidak ada yang tahu kapan hiu akan menyerang berikutnya. Mereka hanya bisa menunggu sambil berharap bukan mereka yang menjadi korban. Semakin lama, jumlah korban terus bertambah. Sebagian meninggal karena luka dan kelelahan. Sebagian lagi menjadi mangsa lautan bagi para penyintas. Setiap detik terasa seperti hukuman yang tidak berujung.
Pada tanggal 2 Agustus tahun 1945, sebuah pesawat patroli Amerika sedang menjalankan penerbangan rutin di atas Samudra Pasifik. Saat melintas di atas laut, pilot melihat sesuatu yang tidak biasa. Awalnya ia mengira itu hanyalah puing-puing. Namun ketika pesawat mendekat, pemandangan yang terlihat membuatnya terkejut. Ratusan orang terapung di laut. Beberapa masih hidup, banyak yang sudah meninggal. Pesan darurat segera dikirim. Untuk pertama kalinya, sejak ASS Indianapolis tenggelam, Angkatan Laut Amerika menyadari bahwa telah terjadi bencana besar. Operasi penyelamatan segera diluncurkan. Kapal dan pesawat dikerahkan menuju lokasi. Bagi para penyintas, suara pesawat yang melintas di atas mereka terdengar seperti keajaiban. Setelah 4 hari 4 malam bertahan hidup di tengah lautan, bantuan akhirnya datang. Namun bagi ratusan orang lainnya, pertolongan itu datang terlambat. Dari hampir 1.200 awak USS Indianapolis, hanya sekitar 316 orang yang berhasil diselamatkan. Tragedi ini segera memicu pertanyaan besar. Mengapa tidak ada yang menyadari kapal tersebut hilang? Mengapa tidak ada operasi pencarian yang dilakukan lebih cepat? Alih-alih menyalahkan sistem yang gagal mendeteksi hilangnya kapal, Angkatan Laut Amerika justru mengadili Kapten kapal Charles B. McVay III. Ia dituduh gagal mengambil langkah yang tepat untuk menghindari serangan kapal selam. Keputusan itu menuai kontroversi besar. Banyak penyintas percaya bahwa kapten mereka dijadikan kambing hitam atas rangkaian kesalahan yang sebenarnya terjadi di tingkat yang lebih tinggi. Perdebatan tersebut berlangsung selama puluhan tahun.